tentang permasalahan yang sudah dihadapi. Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Lasmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sherly. Gimana kabarnya Bu Lasmi hari ini? Alhamdulillah baik Ibu atas doanya jenengan. Bagaimana Bu Sherly hari ini juga baik ya? Alhamdulillah baik Bu Lasmi. Ya, kiranya hari ini sepertinya ada yang mau dibicarakan ya Bu Lasmi ya? Iya betul Bu Sherly, saya ingin sekali mengobrol terkait permasalahan yang saya hadapi saat ini. Baik, alhamdulillah ini hari ini saya bisa meluangkan waktu untuk ngobrol dengan Bu Lasmi. Oke, bisa kita mulai ya Bu Lasmi ya. Baik, kira-kira apa sih tujuan pembicaraan kita hari ini nih Bu Lasmi? Tujuannya dari kegiatan coach ini, saya berharap permasalahan saya nanti terkait permasalahan anak untuk memahami konsep lambang bilangan itu bisa dipahami oleh beberapa anak yang memang tertinggal di kelas saya, Bu Sherly. Begitu. Jadi ada anak-anak yang tertinggal gitu ya Bu ya di kelasnya Bu Lasmi. Betul. Selama 1 semester sudah berbagai upaya dengan beberapa metode yang sudah kami sampaikan di kelas, namun memang ada anak yang masih tertinggal sesuai dengan apa yang memang belum diharapkan oleh orang tua dan guru tentunya. Oh gitu. Ada satu anak saja ya Bu Lasmi ya? Satu kelas 18 anak yang sudah menguasai itu hanya 10 anak, 8 anak masih tertinggal. Berarti ada 8 anak yang belum ya, belum tercapai ya ibaratnya ya. Oke, baik Bu Lasmi. Sudah lamakah anak tersebut ini mempunyai apa ya kendala ya, kendala untuk belum bisa mencapai target gitu? Sudah lama atau belum kira-kira? Sudah Bu, Ya, selama 1 semester ini satu kita sudah semester ya. berbagai upaya, namun belum ada solusi yang tepat untuk anak yang memang seperti ini. Seperti kita membuat pembelajaran yang menyenangkan untuk anak, atau mungkin ini adalah salah satu faktor anak memang belum minat dalam hal memahami konsep lambang bilangan atau pembelajaran logika matematika seperti itu, Bu Sherly. Oke, baik. Berarti lama waktunya sudah dalam waktu semester ini, berarti udah agak mendekati ini ya, ketika mau rapotan ya Bu Lasmi ya. Iya, benar sekali Bu. Iya, baik. Oke, Bu Lasmi, eh, kalau boleh tahu nih, kira-kira sih kalau dari yang berdasarkan pengamatannya Bu Lasmi ini, apa sih yang menyebabkan si anak ini tertinggal gitu? Mungkin dari pengamatannya Bu Lasmi bisa dijelaskan gitu? Menurut pengamatan saya pribadi, kebetulan saya memegang di sentra balok Bu Sherly yang memang difokuskan untuk terkait pengembangan keterampilan logika matematika nih. Kalau di sentra sebelumnya saya akan menjelaskan Bu Sherly terkait pembelajaran di sentra balok itu apa saja kompetensi yang perlu ditingkatkan seperti itu. Salah satunya ya anak itu belajar memahami bentuk, kemudian konsep konsep lambang bilangan, terus jumlah dari banyak sedikit dan sebagainya, warna-warna dan sebagainya, itu yang kita sudah berikan kepada anak-anak. Begitu. Tentunya dengan cara bermain ya Bu Sherly. Iya, baik. Dari pengamatannya Bu Lasmi seperti itu ya. Kiranya apa sih kira-kira faktor selain dari dalam diri anak sendiri, apa ada tidak kira-kira faktor dari luar gitu? Mungkin dari orang tua atau dari lingkungan seperti itu, Bu? Menurut saya juga sama Bu, ini ada kaitannya dengan dukungan dari orang tua yang kurang maksimal pendampingannya di rumah kayak gitu. Di sekolah kita sudah berbagai cara, berbagai metode sudah kami sampaikan. Contohnya ya dengan bermain masak-masakan, atau di sini kan ada berbagai sentra nih Bu Sherling ya. Ada Ya, sentra main peran, ada sentra cooking, itu semuanya sudah mengejarkan terkait pengenalan lambang bilangan atau konsep logika matematika yang
disampaikan pada anak-anak. Contohnya ya salah satunya anak menghitung berapa jumlah balok yang mereka ambil, kemudian mereka bangun bentuk-bentuk yang berbeda-beda di sentra balok kayak gitu. Kemudian membuat salad buah kayak gitu di sentra balok itu juga mereka dikenalkan jenis-jenis buah, warna-warna buah, rasanya tentunya juga ukuran, berat, ringan dengan timbangan itu sudah kami sampaikan seperti itu. Oke, jadi di sini yang saya garis bawahi ternyata tidak hanya dari faktor dari diri dalam anak sendiri, tetapi juga dari orang tua nggih, dan lingkungan ya, seperti itu ya Bu ya. Ya, baik. Oke, Bu Lasmi, sejauh ini kira-kira apa sih yang Bu Lasmi harapkan dari si anak ini? Seperti itu. Yang Bu Lasmi inginkan itu seperti apa anak ini nantinya? Ya, nantinya harapannya saya selain tentunya dengan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu, untuk anak-anak yang memang membutuhkan istilahnya ragam main yang memang guru itu perlu diinovasikan, dikhususkan untuk anak-anak yang memang butuh dalam keterampilan dalam memahami logika matematika dengan cara kita melakukan pendekatan personal, anak yang belum paham, anak diajak untuk bermain kegiatan menyortir klasifikasi seperti biji-bijian, kacang-kacangan dan sebagainya sehingga kompetensi ini diharapkan anak mampu menyebutkan, mengetahui bentuk, anak mampu menyebutkan atau mengetahui warna, anak mengetahui ukuran besar kecil, anak mampu mengelompokkan bentuk, warna, dan ukuran serta konsep banyak sedikit atau besar kecil, panjang lebar dan sebagainya di kegiatan yang mengkolaborasikan untuk orang tua juga. Kita pantau kegiatan di harapan saya tentunya, dan sebelumnya saya akan memberikan sosialisasi kepada orang tua yang memang anaknya belum terlalu memahami konsep lambang bilangannya kita harapkan di sekolah. Oke, jadi kira harapan Bu Lasmi seperti itu, dan bahkan Bu Lasmi juga sudah ingin atau merencanakan untuk membantu anak ini gitu ya, supaya ada perubahan. Itu ya Bu Lasmi ya? Ya, betul sekali. Oke, baik Bu Lasmi, saya salutlah dengan Bu Lasmi karena Bu Lasmi ini sudah mempunyai niatan nggih untuk membantu anak bisa berubah lebih baik lagi seperti itu. Oke, Bu Lasmi, kira-kira Bu Lasmi bisa melakukannya sendiri? Tentunya saya membutuhkan dari yang pertama dari orang tua, dari peserta didik. Semoga bisa betul-betul bekerja sama dalam pendampingan anak di rumah, itu yang pertama. Kemudian kedua, rekan sejawat dan guru-guru sentra yang tentunya mereka setiap sentra itu mempunyai kompetensi yang memang harus diunggulkan dan dipahami oleh guru sentra yang lain seperti itu Bu. Kolaborasi semuanya. Ya, jadi nantinya akan dilakukan kolaborasi dengan pihak-pihak terkait ya, baik itu guru sentra, orang tua, seperti itu ya Bu ya. Ya, jadi untuk bisa menangani anak-anak ini gitu ya. Oke, kira-kira target waktunya Bu Lasmi untuk merencanakan itu kapan Bu? Kira-kira? Insya Allah pekan depan Bu. Pekan depan, oke, baik. Pekan depan akan direncanakan untuk aksi ya, aksi untuk langkah-langkah tersebut ya, Bu Lasmi ya. Iya, betul. Oke, baik Bu Lasmi. Semoga nanti apa yang sudah direncanakan oleh Bu Lasmi itu bisa lancar dan tidak ada kendala, sehingga nantinya harapannya seperti apa yang tadi disampaikan Bu Lasmi, bisa anak tersebut bisa berubah lebih baik gitu ya. Amin. Dan sampai sesuai dengan targetnya begitu. Amin. Begitu ya Bu Lasmi ya? Oke, siap, betul sekali Bu Sherly. Baik Bu Lasmi, dengan pembicaraan kita ini insya Allah cukup. Kemudian nanti setelah Bu Lasmi melakukan aksinya gitu ya, setelah melakukan tadi apa yang Bu Lasmi rencanakan, kita akan bertemu lagi ya Bu Lasmi. Iya, insya Allah 2 hari setelah
rencananya Bu Lasmi itu terlaksana gitu ya Bu Lasmi, agar nanti saya juga bisa mendengarkan cerita Bu Lasmi lagi, bagaimana langkah-langkah yang sudah dilakukan, bagaimana responnya gitu nggih. Nah, itu nanti saya juga bisa tahu ceritanya begitu. Begitu Bu Lasmi? Nggih, laras Bu, siap. Ya, baik. Kira-kira dari sesi pembicaraan kita ini, apa sih yang didapatkan oleh Bu Lasmi? Yang didapatkan dari percakapan kita siang hari ini, saya betul-betul memahami pentingnya seorang guru dalam ini kreativitas dan inovasi dalam membuat ragam main tentunya Bu, sesuai kebutuhan anak. Karena memang gaya belajar anak itu berbeda-beda nih. Ada yang memang dan minatnya anak tentunya juga berbeda. Kita harapkan apa yang kita sampaikan diminati oleh anak-anak dan mereka bermain dengan belajar yang menyenangkan. Itu harapannya kita. Begitu Bu Seri. Oke, bagus sekali Bu Lasmi. Oke, baik, mudah-mudahan sesuai dengan harapan ya Bu Lasmi ya. Iya, baik, cukup mungkin ada yang mau disampaikan lagi tidak kira-kira Bu Lasmi? Harapannya saya bisa bertemu lagi dengan Bu Sherly, yang diharapkan juga Bu Sherly untuk lebih sharing lagi lebih dalam terkait permasalahan yang kita sebagai pendidik lebih memahami kebutuhan anak seperti itu Bu Sherly. Ya, baik, terima kasih Bu Lasmi, kita sudah ngobrol nih ya. Oke, mudah-mudahan nanti bisa terlaksana semuanya sesuai harapan dan kita bisa melanjutkan aktivitas lagi. Begitu Bu Lasmi? Baik, kita akhiri pembicaraan kita pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sherly. Ya, sama-sama Bu Lasmi. Gimana Bu Lasmi? Iya, berarti lanjut saja langsung ke Bu Sherly ya, nggih? Lanjut. Oke, gantian ya. Ya, siap. Ya, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sherly, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam. Baik Bu Lasmi. Hari ini kabarnya ya luar biasa pokoknya. Ya. Campur aduk rasanya ya Bu ya setelah campur aduk hari ini dari tadi pagi. Bagaimana ini Bu Lasmi? Apakah ada waktu untuk kita ya ngobrol santai gitu? Iya Bu, insya Allah ada dan beberapa hal yang memang saya ingin sekali Bu Sherly sampaikan terkait permasalahan pembelajaran matematika nggih, Bu Sherly, pembelajaran matematika nggih. Ya ini Bu, saya ingin menyampaikan ngobrol sama Bu Lasmi tentang masalah saya, yaitu tentang motivasi belajar nih di matematika ini. Salah satu anak di kelas yang saya ajar ini ada yang bermasalah gitu ya tentang motivasi belajar siswanya. Begitu Bu Lasmi. Betul. Terima kasih. Untuk tujuan pembicaraan kita hari ini tentunya kenapa nggih Bu Sherly terkait permasalahan anak di bidang matematika. Kita mau ngobrol Bu untuk saling sharing, bisa membantu saya ini Bu Lasmi untuk memecahkan masalah apa yang saya hadapi. Iya. Insyaallah kita saling sharing mawon nggih Bu, karena jenengan sudah bidangnya di SMP Istiqomah Sambas, pakarnya jenengan matematika sedangkan saya TK nggih, kita sharing mawon nggih Bu. Iya, sama-sama Bu. Kita saling sharing bagaimana sih supaya nanti si anak ini bisa mempunyai motivasi belajar gitu dalam pelajaran matematika gitu Bu. Terus, ya, pembicaraan kita seperti ini. Ya, menurut Ibu dari permasalahan yang Ibu temukan ini memang berkendara belajar matematika ini sudah lamakah Bu anak-anak ini merasa terbebani dengan pembelajaran matematika kah atau apa yang membuat mereka itu tidak bisa berkembang dengan maksimal? Ya, menurut pengamatan saya, ya betul Bu. Pada semester kedua ini, untuk semester tahun pelajaran ini ya, kebetulan ini semester 1, menurut pengamatan saya, si anak ini memang ada kendala gitu Bu, ketika dia belajar matematika.
Karena ketika di kelas terlihat murung, kemudian dia juga apa ya, ada sesuatu beban gitu ya yang ada di dalam dirinya gitu. Ketika saya amati seperti itu gitu. Gitu Bu Lasmi. Nggih nggih, Bu. Dengan permasalahan yang Ibu sampaikan tadi, saya bisa betul-betul memahami ini karena pengalaman saya juga nih Bu Selly terkait pembelajaran matematika yang memang kurang bisa dipahami. Apakah itu dari metodekah atau apanya? Mungkin bagaimana Bu Sherly? Ya, memang kalau dari apa namanya segi metode gitu nggih sudah melakukan nggih beberapa apa namanya cara gitu nggih dengan berbagai metode, kemudian dengan game juga bahkan permainan model pembelajaran sudah divariasi, namun si anak ini memang masih terkendala gitu Bu Lasmi. Jadi memang perlu perhatian khusus sepertinya seperti itu si anak ini ya karena belum bisa mencapai apa yang ditargetkan gitu. Selain dari metode yang sudah jenengan sampaikan, dari sekolah juga sudah berusaha, adakah kolaborasi dari luar pihak sekolah, Ibu? Ya, untuk yang sudah pernah saya lakukan, ini saya sih konsultasi dengan wali kelas ya Bu, kondisi anaknya, keluarganya seperti apa begitu nggih. Sehingga hal tersebut bisa kita gunakan untuk acuan juga untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh si anak ini gitu. Dan yang sejauh ini sedang dilakukan juga konseling juga dengan wali kelas dan juga BK dengan harapan nantinya si anak ini bisa ada perubahan gitu. Ya mungkin karena ada satu faktor ya faktor keluarga yang menyebabkan dia ini apa namanya kurang fokus di pembelajaran, kemudian juga terkendala dalam pembelajarannya. Nah, hal-hal inilah yang nantinya akan kita terus pantau begitu, Bu. Jadi yang selama ini sudah saya lakukan yaitu dengan kolaborasi juga dengan wali kelas dan juga guru BK kayak gitu. Kalau boleh tahu berapa persentase Bu untuk anak-anak memahami pembelajaran matematika sampai detik-detik selesainya di akhir semester 1 ini Bu? Ya Dalam satu kan kelas di mungkin. kan di kriteria pembelajaran itu kan ada ya Bu yang namanya KKTP sehingga hanya satu anak inilah yang dirasa masih punya kendala gitu Bu. Ketika dia di dalam pelajaran itu masih kurang fokusnya itu karena dia itu mungkin apa namanya ibaratnya ada hal-hal yang mengganggu dia gitu. Mungkin masalah keluarga kalau tidak salah itu ya. Ya, Iya, karena iya, dia iya. sedang ada masalah di dalam keluarganya kayak gitu. Gitu Bu Hmm, Lasmi. iya, iya, iya. Terima kasih Ya. atas penjelasannya Bu Sherly. Berarti Ya. ini hubungannya dengan guru BK juga ya Bu untuk Iya, betul. lebih memahami tentang psikisnya anak dan sebagainya, nggih, konsentrasi belajar anak ya tentunya. Iya. Iya, Bu. Iya. Betul. Sudah bagus sekali rencana yang disampaikan Bu Sherly. Kalau boleh tahu untuk kedepannya Bu, itu lebih menuntaskan lagi untuk anak-anak yang memang satu ini ya, yang memang tertinggal, bagaimana berencananya Bu? Iya. Iya, rencananya yang saya lakukan terus pemantauan terus terhadap si anak ini, bagaimana pembelajaran di kelas, kemudian peningkatan peningkatan yang lainnya seperti itu. Dan tentunya kita juga saya sendiri juga selalu komunikasi dengan wali kelas dan juga guru BK supaya nantinya ya ada home visit gitu ya Bu ya ke rumah sehingga kita langsung tahu kondisi orang tuanya seperti apa begitu. Iya, Ya. iya. Dengan kegiatan rencananya Ibu melakukan home visit itu, kapan kira-kira yang akan mau dilaksanakan oleh Bu Sherly? Ya, insya Allah 3 hari ke depan Bu, biar nanti lebih cepat, lebih selesai, lebih baik gitu. Oke, Ya, alhamdulillah. Nggih, nggih, nggih. Semoga bisa berjalan dengan lancar nih Bu, sesuai dengan apa yang kita harapkan dan tentunya psikis anak bisa kembali kita lebih memahami kebutuhan anak, apa yang dibutuhkan anak nih Bu. ya, amin. Iya, Ya, ya, mudah-mudahan nanti bisa terlaksana ya Bu.
Tidak ada kendala ya, Bu Lasmi. Amin, amin. Baiklah Bu Sherly, terkait tadi pembicaraan kita dan rencana-rencana yang sudah jenengan sampaikan, saya mendengar dan saya berharap semoga ikhtiar kita ya sebagai pendidik khususnya di Mapel nih, dengan Mapel matematika ini bisa betul-betul bisa difahami oleh anak dan bisa mengembangkan potensi pada diri anak seperti itu, Bu Sherly. Ya. Kemudian menurut Ibu pentingnya sebagai guru matematika nggih, dalam hal seperti ini apa yang perlu dimuhasabah atau refleksikan diri jenengan sebagai guru matematika untuk bisa lebih dipahami oleh anak? Ya, tentunya saja selalu meningkatkan kompetensi kita ya sebagai guru ya Bu, supaya nantinya kita itu bisa menciptakan pembelajaran yang berpihak kepada anak, memperhatikan gaya belajar mereka ya, dengan merancang model-model pembelajaran yang nantinya bisa membantu belajar siswa seperti itu. Ya, peningkatan kompetensi terus, kemudian merencanakan pembelajaran dengan baik, ya lebih maksimal gitu ya, sehingga motivasi belajar anak ini bisa lebih baik lagi, lebih meningkat. Ya. Mungkin Bu, maaf mohon bertanya, apakah Bu Sherly dengan adanya pelatihan, seminar-seminar kayak gitu dalam peningkatan kompetensi kayak gitu pernah dilakukan nggih Bu Sherly? Iya, pernah. Bahkan di sekolah juga sudah mulai ada ini program lesson study, Bu. Jadi kita sebagai guru juga mempunyai mengajar gitu ya, mengajar dan dilihat oleh guru lain, kemudian dievaluasi apa saja kekurangannya seperti itu. Dan saya dengar juga jenengan, Masya Allah luar biasa dengan mengikuti kegiatan PPG serta guru penggerak, nggih, Masya Allah. Pribadi jadi ilmunya saya tambah Bu, alhamdulillah. Jadi bertambah ilmunya ya. Kita hanya bisa berdoa sebagai teman seperjuangan jenengan di CGP, semoga Allah memberikan kelancaran buat jenengan tentunya dan kelulusan nanti PPG ke depannya, dan doakan kami juga semoga bisa menyusul seperti itu. Ya, amin. Sukses lah pokoknya ya Bu. Ya, amin. Terima kasih Bu Sherly. Ya. Dari saya cukup sekian dari monggo mungkin ada yang disampaikan oleh Bu Sherly. Ya, terima kasih sekali Bu Lasmi untuk hari ini sudah bersedia meluangkan waktu saya untuk kita ngobrol, sharing sehingga permasalahan yang saya hadapi bisa mendapatkan solusi yang terbaik gitu dengan Bu Lasmi. Terima kasih ya Bu Lasmi sudah mau mendengarkan saya. Oke, terima kasih Bu Lasmi. Selamat melanjutkan aktivitas. Bu Lasmi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Bu Sherly. Tetap semangat. Ya, semangat Bu Lasmi. Ini saya stop ya, berarti ya. Iya. Bismillah. Waktunya gimana Bu Sherly? Bu Sherly. Dalam, J Bu. J. Itu 30 menit itu 15 menit 15 nggak usah di stop langsung. Oh iya Bu. Langsung sudah jangan nih. Di stop langsung. Langsung di stop Bu. Jangan di stop langsung. Jadi Linda langsung gantian. Sudah Bu, sudah gantian ini Bu. Hah? Kok cepet banget? Sudah selesai. J sudah selesai. Walah ya Allah. Ya silakan dikerjakan itunya dulu. Masih sekitar 6 menit kerjakan yang refleksinya. J siap Bu. Kenapa?
Semuanya juga dikasih tahu sampai ke B. Teman-teman, kalau sudah selesai, penjenengan mengerjakan refleksi yang di lembar. Kalau yang di Padlet itu untuk refleksi nanti di akhir pertemuan kita. Monggo.
Teman-teman bisa kembali ke main room nggih, waktunya sudah cukup. Silakan. Ya Bu, berarti di stop nggih Bu ini nggih. Oke. Tur nuwun.